perihal akhir-akhir ini sedang ramai, saya nggak mau membahas itu sudah jelas salah dan tidak perlu bagi saya untuk menanggapinya terlalu dalam. Udah selesai. Para asatidz lain sudah membahas. Saya ingin membahas dari sisi yang berbeda. Saya teringat dengan kisahnya Raja Namrud. Raja Namrud itu adalah sosok raja dengan karir yang luar biasa, karir politiknya mantap, hartanya banyak, kerajaannya meluas sekali. Ya, apakah dia itu hancur dengan bala tentara yang jauh lebih kuat darinya? Enggak. Apakah dia hancur karena bencana alam? Enggak. Apakah dia hancur karena ada sesuatu yang besar? Enggak. Dia hancur dengan apa? Hancur dengan seekor nyamuk kecil yang pada hakikatnya gak punya power besar yang masuk ke hidungnya. Hancur karirnya gara-gara nyamuk kecil. Lalu saya tiba-tiba teringat dengan sosok yang bermasalah itu. Sebenarnya dia itu bermasalah bukan untuk pertama kalinya. Dia pernah melawan institusi besar. Dia pernah melawan tokoh dengan jutaan followers. Ya, dia pernah pokoknya problematik kan dari dulu, tapi karirnya masih oke, hartanya masih tambah oke, ya. Tapi dia itu karirnya baru hancur kapan? Saat melawan bapak-bapak penjual es teh. Yang hakikatnya bapak-bapak tersebut di mata manusia itu gak punya power. Kayak ya Allah, takdir Allah itu betul-betul luar biasa teman-teman. Ketika Allah ingin mengangkat derajat kamu, Allah bisa mengangkat dengan cara yang tidak diduga-duga. Begitu pula kalau Allah ingin rusak karir kamu, Allah akan rusak dengan cara yang tidak terduga. Kayak siapa yang expect akan hancur karirnya dengan sosok bapak-bapak penjual es teh. Bro, ini betul-betul kayak wow gitu. Kayak Allah tuh keren banget dah. Soal Gus Miftah, saya sudah langsung bertanya kepada Gus Bah. Tadi pagi, bertepatan dengan tanggal 5 Desember, hari Kamis, hari ini, dini hari, kami mengaji kepada Gus Baha dan Profesor Dr. Quraish Shihab di UI Yogyakarta. Mari kita lihat videonya. Yang kedua, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah, pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bahak, tidak mungkin ke Gus Quraish Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bah. Nih, sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja? Kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu? Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus. Sehingga misalkan kita sekarang bisa ini berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan apakah ini hanya di Jawa saja? Karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai, gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan Nyun Sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Maulana.
Baik, mungkin lengkapnya kalian bisa melihat di YouTube-nya UI Yogyakarta. Sebenarnya saya tidak tertarik untuk membahas Gus Miftah dan penjual es teh karena sudah banyak sekali konten kreator yang membahasnya. Tentu di lain sisi Gus Miftah ada hikmahnya, penjual es teh ada hikmahnya, dan kita pun bisa mengambil ibrohnya. Nah, yang menarik adalah panggilan Gus. Sebenarnya siapa Gus itu gitu loh. Gus itu adalah sebuah panggilan, kehormatan yang ditujukan bagi seseorang yang kebetulan dilahirkan oleh seorang bapak kiai yang biasanya mayoritas diadatkan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah, kemudian lambat laun akhirnya muncullah tokoh-tokoh yang bergelar Gus seperti Gus Dur dan lain sebagainya. Sejatinya Gus itu bukan penghormatan bagi dirinya, akan tetapi Gus itu adalah penghormatan bagi ayahnya. Panggilan bagi kita untuk memanggil beliau, Gusnya itu, sebagai rasa hormat atas jasa-jasa orang tuanya. Terkadang banyak orang-orang yang mungkin ya, dalam tanda kutip, sebagian orang-orang yang bangga dengan dirinya dipanggil Gus. Malah justru harusnya kalau dia bisa memahami, dia bisa berpikir, panggilan Gus itu justru beban untuk dirinya. Beban kenapa? Dia harus mempertahankan jasa orang tuanya. Dia harus meneruskan apa yang telah dirintis orang tuanya. Dia harus bahkan bisa dituntut lebih baik lagi untuk bisa memperbaiki citra keluarganya dan sebagainya, khususnya manfaat bagi umat Islam tentunya. Meskipun kita tahu banyak sekali Gus yang sukses, yang bagus, dan yang baik kita tiru, yang bisa kita jadikan panutan. Khususnya Gus Orisinil, Gus Baha. Semoga kita bisa meniru mereka-mereka yang baik, dan kita bisa menjauhi dari beberapa sifat yang buruk, dan kita jangan sampai mengecap bahwasanya semua Gus itu seperti itu. Jangan sampai punya rasa seperti itu. Kita harus bijak dalam menyikapi berbagai hal, khususnya yang viral di media sosial zaman sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana pendapat Habib mengenai Gus Miftah yang ada sedikit mungkin bercandaan beliau kepada seorang yang menjual teh? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu amat buruk, dan bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu amat baik. Siapa yang suka dihina, dicaci, siapa yang suka alim, suka semua orang gak suka. Tetapi bisa jadi sesuatu yang tidak kau suka itu baik. Masa kau berusaha. Jadi kalau menurut pendapat anak, penjual es teh bekerja dengan tangannya, sedangkan penjual agama mereka bekerja dengan lidah, mereka berdagang dengan lidah. Penjual es teh tidak pernah menjanjikan akhirat, beda dengan orang-orang yang berjualan surga. Orang-orang yang berjualan surga, mereka rela agama dijadikan sebagai bahan contoh. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita lebih mulia dari orang yang kita anggap lebih rendah. Jangankan manusia, anjing dan babi saja belum tentu kita lebih mulia daripada anjing dan babi. Sebab anjing dan babi awalul turab wa akhirul turab, awalnya tanah kembali ke tanah. Sedangkan kita awalul turab wa akhirul hisab wa nar wal azab. Kita awalnya tanah kembali kepada hisab, perhitungan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
pada yaumul mizan, hari pertimbangan, sehingga kita dimasukkan ke dalam neraka karena terlalu banyaknya dosa-dosa. Terus jikalau anjing dan babi saja kita tidak boleh merasa diri kita lebih mulia dan menganggap mereka sebagai sesuatu yang hina, maka bagaimana dengan sesama manusia? Apalagi seorang penjual es teh yang dimana mereka adalah pahlawan bagi anak-anak, pahlawan bagi istrinya yang telah mengeluarkan keringatnya dari pagi sampai malam untuk memberikan kewajiban nafkah kepada anak dan istri. Pahlawan sesungguhnya adalah seorang ayah yang mengeluarkan keringat demi keluarga, anak dan istri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Habib. Terima kasih banyak Habib, mudah-mudahan